Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya bareng aku Feti Ira. Hai teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Masya Allah, Alhamdulillah, hari ini aku memberanikan diri untuk kembali menyapa teman-teman semua di dunia online ya teman-teman. Nah, jadi mohon maaf banget kalau ini openingnya tuh masih seadanya, terus untuk videonya pun masih seadanya, karena ini videonya tuh aku ambil dadakan banget pakai HP-nya Pak Suami yang semua itu serba terbatas. Serba terbatas di sini tuh dalam arti nggak ada aplikasi sama sekali buat mengedit. Nah, ini tuh aku baru aja download InShot, terus langsung aja aku ngedit gitu ya teman-teman. Tapi untuk bagian depannya itu aku openingnya tuh masih ala kadar banget. Pokoknya mohon maaf banget, dimaklumin banget. Nah, beberapa hari atau beberapa bulan, bahkan udah termasuk bulan, aku tuh memang sempet off itu karena memang ada sesuatu juga ya teman-teman. Next sih aku bakalan sharing di video aku selanjutnya. Tapi untuk sementara aku mau share hari ini aja dulu ya teman-teman. Nah oke, ini aku baru aja belanja di tempatnya Mbak Nisa. Jadi tempat sayur di daerah aku tuh banyak banget ya teman-teman. Nah tadi pas aku kesini tuh masih sepi, terus gak lama kemudian itu bener-bener rame, ngantri banget. Dah untungnya aku udah selesai. Nah ini selesai belanja, Devana tuh udah bangun. Nah terus aku langsung aja masuk. Dan Devana tuh gak sendirian karena di rumah ada Pak Suami. Lanjut lagi, ini aku mau cuci baju dulu. Hari ini Devano off dulu sekolahnya, tapi kalau kakak Deva tuh udah aku anterin. Nah pulang anterin kakak Deva, aku sekalian belanja. Terus ini aku nyuci dulu. Jadi aku tuh males banget sebenarnya kalau mau cuci-mencuci. Bukan males karena apa-apa, karena saluran air di rumah aku tuh lagi bener-bener bermasalah. Udah aku coba buat ngobatin ataupun sembuhin pakai segala macam itu tuh belum bisa ya teman-teman, tetap masih aja tersumbat airnya. Nah terus lanjut aja, ini aku belanja di Mbak Nisa tadi habisnya tuh berapa ya aku lupa, 55.000 ya teman-teman. Nah ini untuk harga per itemnya aku nggak tahu, pokoknya total semuanya tuh udah sama, aku tuh kelupaan. Untuk bayam itu mungkin 2.000, tempe itu 2,5, ada bumbu dapur 1.000, tepung panir itu 5.000. Terus aci itu 3.000, terigu 2,5, kental manis itu 1.500, ada ceker 2.500. Itu aku beli tetelan sedikit itu tuh 7.500. Terus aku juga beli nugget 4.000 rupiah. Nah ini tahu bakso favorit aku banget, itu harganya 6.000, isinya 5. Terus aku beli telur puyuh 5.000 rupiah, isi 10. Nah lanjut lagi, di sini aku beli wortel, ini aku ambil 4 aja. Tadi ditimbang nggak tahu beratnya berapa, kalau nggak salah harganya tuh 2.500. Pokoknya hitungannya sih udah bener, cuma aku lupa harga per itemnya ya teman-teman, jadi dimaklumin banget ya. Ini aku juga beli tisu 3.500. Terus aku beli kerupuk usek karena hari ini aku pengen bikin pindang tetel ataupun garang asem lah ya, sejenisnya. Untuk kerupuk useknya itu harganya 2.000 atau 2,5 ya, pokoknya aku nggak tahu, kelupaan aja. Ini keluak satunya 1.000-an, aku beli 4 jadinya 4.000 rupiah. Nah semua total belanjaanku kali ini 55.000 rupiah ya teman-teman. Ini tuh termasuknya udah oke banget, bisa untuk beberapa hari ke depan, karena kan aku juga bakalan masak garang asam. Jadi kalau masak garang asam tuh yang penting tuh ada kuahnya banyak, isiannya tuh aku campur-campur pakai ceker dan lain-lain, karena kali ini tuh pengen bikinnya garang asam yang versi low budget. Yang penting ini tuh ngikutin requestnya Pak Suami aja. Nah lanjut ya teman-teman, sebelum aku masak ataupun bebikinan takjil, tapi sebelumnya ini aku mau cuci piring dulu. Nah ini cuci piringnya tuh di depan, karena memang di belakang tuh bampet ya teman-teman. Bukan hanya bampet nggak bisa keluar, jadi kalau setiap kali aku cuci piring itu airnya tuh nggak keluar ke depan, malah balik
ke tempat aku cuci baju gitu loh, tempat laundry room. Nah makanya aku tuh malas banget, karena kan kalau cucian piring itu ada sisa-sisa makanan, itu bakal menyebabkan bau. Sedangkan kalau cuci baju kan nggak bau gitu ya teman-teman. Ya udah, akhirnya aku biarin aja. Untuk nyuci baju pun nggak bisa langsung selesai, jadi harus bertahap, nunggu air habis dulu, nanti baru lanjut lagi buat cuci yang kloter-kloter berikutnya. Nah ini aku cuci piringnya di luar. Sebenarnya sih enak cuci piring di outdoor gini sambil duduk, jadi rasanya tuh bener-bener kayak asik banget gitu ya, kayak bener-bener di pedesaan gitu loh ya, enak banget. Nah ini tuh siang-siang ya teman-teman, jadi kali ini tuh selain mau bikin menu garang asem, aku tuh juga pengen banget bikin risol rogut gitu, karena udah lama banget nggak makan risol rogut. Terus temen aku yang jualan risol itu tuh udah pindah ke Jogja, makanya aku tuh bener-bener kangen banget, dan aku tuh juga pengen nyoba gimana sih bikinnya, aku berhasil atau enggak. Jadi ini pertama kalinya aku bikin, nggak tahu ini berhasil apa enggak, tapi ternyata ya udah beginilah ya hasilnya. Nah tadi untuk wortel sama kentang aku potongin kecil-kecil, terus ini aku tumis, tapi mohon maaf nggak ketek. Jadi aku tumis bawang bombay sama bawang putih itu pakai margarin. Setelah itu langsung aja lah ya, aku masak semua. Aku tambahin sedikit terigu, terus ayam, daun bawang sama seledri, udah gitu aja. Kental manis sama keju juga ya, nggak boleh ketinggalan. Nah setelah isian rogutnya udah selesai, udah jadi, ini aku keluar mau ambil blimbing wuluh karena aku mau masak garang asem. Ini tuh garang asem pindang tetel, nggak tahu lah ya, sebenarnya sih beda versi, tapi kadang ada yang nyebut garang asem, ada yang nyebut juga pindang tetel. Nah ini bumbunya aku cuma pakai bawang merah, bawang putih ketumbar sama kluwek itu aku halusin. Terus aku tumis-tumis aja sampai wangi, jangan sampai bau mentah. Habis itu aku masukin ke air rebusan yang udah aku rebus daging ceker gitu ya teman-teman. Belimbing wuluh aku masukin, terus garam, kaldu, gula itu nggak boleh ketinggalan. Sama ini yang terakhir aku kasih irisan cabai merah, cabai hijau sama daun bawang. Nah udah jadi untuk menu garang asem aku, itu udah siap untuk buka nanti sore. Nah jadi ini aku bikinnya tuh siangan ya teman-teman, ini tuh sekitar jam 2an. Ini aku udah bikin adonan buat kulit risolnya. Ini terdiri dari tepung terigu, terus aku campurin tepung tapioka sedikit, habis itu telur sama margarin. Untuk margarinnya tadi aku tuh cairin dulu, habis itu aku saring supaya tidak ada adonan yang bergerindil. Nah terus setelah itu langsung aja nih ya, aku tuh ngisi pakai rogutnya. Aku kasih 1 sendok aja, langsung digulung seperti ini dan gak usah dilem. Ini tuh udah nempel ya teman-teman. Jadi ini tuh pertama kalinya aku bikin risol rogut. Sebenarnya aku udah pernah bikin risol mayo, cuma untuk kulitnya itu banyak yang sobek. Dan kali ini tuh alhamdulillah berhasil ya teman-teman, bener-bener berhasil. Nah kalau udah bergelembung seperti ini tuh tandanya udah mateng, udah langsung bisa dipindah ke piring gitu. Dan setelah itu sambil kita nunggu adonan mateng, jadi kan pas kulitnya itu diangkat, terus aku nuangin adonan lagi ke teflon. Nah ini sambil aku ngisi si risolnya ini ya teman-teman, karena kalau masih anget tuh bener-bener masih langsung kelet, gimana sih, nggak usah pakai lem-leman, ini tuh bener-bener udah nempel banget. Dan aku tuh nggak nyangka banget kalau aku bakalan berhasil bikin risol ini. Dan terus katanya kata tetangga aku, kan aku bagiin gitu, katanya tuh enak, ini tuh udah cocok buat dijual. Nah ini udah selesai, aku cuma bikin adonannya itu 1/4 ya teman-teman, bikin sedikitan aja untuk cemilan, stok anak-anak juga, karena anak aku tuh suka banget sama risol kayak aku. Nah terus ini adonannya yang tadi udah jadi, aku celupin aja ke adonan basah. Itu aku coba pakai terigu tanpa telur ya teman-teman. Terus langsung aja aku ayak-ayak pakai tepung panir seperti ini. Nah niatnya aku tuh belajar ini tuh karena besok pas jatah musola aku pengen ngasihnya risol. Dan alhamdulillah ya teman-teman, pokoknya ini tuh bener-bener enak dan berhasil banget. Selain untuk cemilan anak, ini tuh bisa untuk cemilan untuk tadarus di musola.
Nah, seperti biasa, di mana ada aku di situ pasti ada anak-anak. Ini anak-anak aku lagi bantuin dan ada berantemnya juga. Nah, setelah selesai ini udah aku simpan di dalam kulkas dan hasilnya seperti ini. Ini bisa untuk stok ya. Sekian dulu ya video dari aku. Terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam video ini. Aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.